Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran di SD Negeri Gelaran 1 Karangmojo Gunung Kidul di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu ya. Semuanya sehat-sehat semua anak-anakku? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ya, kalau Bu Siti lihat dari presensi yang terlihat di sini sudah ada 24 anak, berarti semuanya sudah hadir. Alhamdulillah ya, semuanya bisa mengikuti pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan untuk Mas Luki untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Luki, mic-nya dibuka untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, untuk memupuk rasa semangat kita pada pagi hari ini, Bu Siti akan memutarkan sebuah lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita. Bentar, Bu Siti akan bukakan ya. Terima kasih. Nah, itu tadi salah satu lagu nasional yang bisa kita gunakan untuk memupuk rasa cinta tanah air. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, coba kita ingat, bisa dibuka mic-nya, kita ingat-ingat kembali urutan organ pencernaan pada manusia. Nah, Bu Siti punya alat ini. Urutan sistem pencernaan pada manusia yang pertama apa? Yang pertama? Mulut. Kemudian yang kedua? Yang kedua ini kerongkongan. Nah, kemudian dari kerongkongan masuk ke mana ini? Yang ini? Lambung. Nah, setelah lambung masuk ke usus halus. Iya betul. Kemudian usus halus masuk ke usus besar. Kemudian anus. Ya. Masih ingat semua ya? Nah, untuk selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 5. Nah, materi untuk kali ini yaitu tentang gangguan pencernaan dan poster. Nah, dari materi yang akan kita pelajari, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Coba Mas Dirli untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Silakan dibuka mic-nya Mas Dirli. Ya, Bu. Ya, untuk nomor 1 tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menganalisis macam-macam gangguan kesehatan pada organ pencernaan manusia serta
secara rinci. Iya, dua Mbak Vita untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Siswa dapat Presentasikan penyebab gangguan kesehatan pada organ pencernaan manusia dengan cermat. Ya, nomor 3 Mas Ridwan bisa membaca tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat menjelaskan informasi dari sebuah poster dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat membuat poster dengan benar. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Nah, untuk selanjutnya, coba dari 24 anak yang ada di kelas ini, Bu Siti mau tanya, siapa yang mempunyai pengalaman yang pernah mengalami gangguan organ pencernaan? Siapa? Sekarang untuk Mas Rama, silakan Mas Rama untuk menceritakan pengalamannya tentang gangguan pencernaan yang pernah dialami. Silakan Mas Rama, gangguan apa yang pernah dialami Mas Rama? Bu, penyakit mah, Bu. Oh, mah, ya. Bagaimana apa yang dirasakan oleh Mas Rama ketika mengalami mah itu? Saat mengalami mah, perut terasa sakit dan tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan. Iya. Kira-kira Mas Rama tahu nggak penyebabnya apa? Kenapa Mas Rama sampai mengalami sakit mah? Telat makan Karena telat dan makan. jajan sembarangan. Jajan sembarangan juga. Ya. Gangguan pencernaan yang pernah dialami Mbak Kela gimana? Mah, Bu. Mah, itu apa yang dirasakan oleh Mbak Kela? Perutnya perih, Perut perih. kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan. Kira-kira penyebabnya apa Mbak Kela? Kenapa Mbak Kela bisa sampai mengalami gangguan pencernaan berupa mah itu? Kenapa Mbak Kela? Telat makan, Bu. Sering telat makan. Baik. Makan. Iya, coba kita simak. Bu Siti ada sebuah video tentang macam-macam gangguan organ pencernaan. Silahkan disimak dari uraian beberapa gangguan pencernaan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ya, Bu. Diare merupakan buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari normalnya. Mah, rasa perih yang muncul pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung yang dikarenakan oleh makan yang tidak teratur. Ambeien merupakan gangguan pembengkakan di pembuluh vena di sekitar anus. Hepatitis. Nah, itu tadi beberapa macam gangguan pencernaan yang sering kita jumpai. Salah satunya tadi udah disebutkan sama teman-temanmu ya. Ada tadi yang pertama ada diare. Tadi? Diare. Ya, diare. Gejalanya apa? Sering buang air? Ya, sering buang air besar dan encer. Tadi dari pengalaman yang disebutkan oleh temanmu, tadi disebutkan karena sering jajan sembarangan, makannya makan yang tidak bersih, itu bisa menyebabkan diare. Kemudian yang kedua ada mah. Mahnya tadi kalau mah itu gangguan pencernaan yang terjadi di mana? Siapa yang tahu? Di lambung. Di lambung. Iya, kalau Bu Siti ambil ya, kalau Bu Siti ambil di sini. Nah, gangguan pencernaan kalau mah itu terjadi di sini. Ini bagian lambung kita ya. Ini bagian lambung kita. Nah, kalau yang mah itu gangguan yang terjadi di lambung kita. Jadi di dalam lambung itu ada suatu zat yang namanya asam klorida. Kalian sudah mempelajari sebelumnya, asam kloridanya terlalu berlebihan sehingga di sini ada sedikit luka. Nah, lambungnya terasa sakit. Tadi dari pengalaman teman-temanmu kalau yang sakit mah, tadi penyebabnya karena apa? Karena Tidak
teratur, Makanya tidak teratur, pintar. Kemudian sering telat makan, itu bisa menyebabkan lambungnya sakit. Oke, kemudian tadi sudah ada diare, sudah ada mah. Kemudian yang ketiga ada hepatitis berdasarkan video tadi. Kalau hepatitis itu penyakit atau gangguan organ pencernaan yang terjadi di sini. Gimana ini? anus, Ini apa ini namanya? hati. Iya. Jadi hepatitis itu gangguan organ pencernaan yang terjadi di hati. Ada semacam virus yang menyerang hati sehingga terjadi sakit hepatitis. Kemudian yang ketiga, tadi ada ambeien. Ambeien itu penyakit yang terjadi di mana? Gangguan pencernaan yang terjadi di mana? Anus. Bagian bawah sana. Nah, kalau yang ambeien itu bagian anusnya mengalami pelebaran. Di sana ada pelebaran pembuluh darah. Sehingga memang sakit sekali, buat duduk sakit, mau buat untuk tidur juga sakit, karena apa? Terjadi pembengkakan di anusnya. Kemudian yang terakhir tadi berdasarkan video, ada keracunan makanan. Nah, kalau keracunan makanan, itu berarti ada suatu zat di dalam makanan itu yang tidak diterima oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita itu akan mengalami gangguan. Nah, tubuh kita akan mengalami gangguan. Ada bagian tubuh kita yang tidak menerima, sehingga ketika mengalami keracunan pusing, kemudian perutnya mual, sering muntah-muntah. Nah, itu karena ada suatu zat yang tidak diterima oleh tubuh kita. Gitu ya. Nah, itu tentang gangguan organ pencernaan yang kita pelajari. Selanjutnya kita tanya jawab dulu, atau kalian ada yang mau bertanya? Kita tanya jawab dulu ya. Kita tanya jawab dulu. Yang pertama kita tanya jawab dulu. Kemudian setelah kita tanya jawab, nanti ada teman salah satu dari kalian yang akan memberikan pertanyaan, tapi kamu sendiri yang menjawab, gitu ya. Yang pertama dari Bu Siti dulu. Kita akan mengulang kembali. Coba sebutkan 5 gangguan pencernaan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Apa saja? Yang pertama, kedua, yang ketiga, hepatitis, yang keempat, ambeien, pintar, yang kelima, di situ ada keracunan. Nah, coba sekarang siapa dulu yang mau memberikan pertanyaan untuk teman-temannya? Nah, siapa dulu? Mbak Vita ya, silahkan Mbak Vita untuk dibuka mic-nya. Ya, yang lainnya silahkan menyimak. Di-unmute dulu Mbak Kela, suaranya mantul sampai sini. Suaranya mantul sampai sini Mbak Kela. Ya, untuk Mbak Vita, silahkan ajukan pertanyaannya. Mas Jati, mohon maaf Mas Jati, tingkahnya ya Mas Jati. Mas Jati. Ya, yang biasa aja Mas Jati. Ya. Oke, mukanya diperlihatkan Mas Jati. Sambil nyimak nggih. Jangan sambil main-main. Ya. Nanti siap-siap ya. Silahkan didengarkan pertanyaan yang mau diajukan oleh Mbak Vita, nanti akan Bu Siti tunjuk, atau kalian boleh, saya Bu, saya mau menjawab, tapi jangan dijawab dulu kalau Bu Siti belum memberikan arahan kepada kamu, ya. Ya, silahkan Mbak Vita. Penyakit mah berada di bagian mana?
Saya. Oh ya, Mas Luki tadi langsung buka mic-nya. Silakan Mas Luki untuk menjawab. Di Lampung. Ya, boleh di-unmute. Coba untuk Mas Oki dan Mas Indra. Silakan dibuka mic-nya. Untuk Mas Oki dan Mas Indra, apakah betul jawaban dari Mas Luki tadi? Apakah betul jawaban dari Mas Luki tadi? Betul, Bu. Betul. Coba Betul, Bu. Mas Rama silakan dibuka mic-nya. Ya, Bu. Jawaban dari Mas Luki tadi betul atau salah? Betul, Bu. Ya, coba saya kembalikan kepada Mbak Vita yang memberikan pertanyaan. Dari jawaban teman-temanmu tadi, Mbak Vita, mah itu terjadi di lambung. Betul atau salah, Mbak Vita? Betul. Betul. Kita beri aplaus, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang yang kedua. Silahkan untuk Mas Ridwan. Ya, Bu. Mempunyai pertanyaan. Yuk, siap-siap untuk membuka mic-nya. Yang mau menjawab pertanyaan Mas Ridwan. Silahkan Mas Ridwan. Apa saja gejala penyakit mah? Saya, Bu. Gejala penyakit mah. Mas Satria dulu. Ya, coba ini Mas Satria. Langsung gerak cepat. Silakan Mas Satria untuk menjawab gejala penyakit mah yang ditanyakan Mas Ridwan. Perut sakit, sering mual. Sering mual-mual. Penyebab sakit mah apa saja? Saya, Bu. Ada yang telat makan, ya Mbak Tina dan Mbak Nisa menjawab telat makan. Ada lagi? Saya, Bu. Makan yang asam-asam. Oh, makan yang asam-asam bisa juga, ya. Nanti perutnya sakit, itu ya. Coba kita kembalikan ke Mas Ibnu. Dari teman-temanmu yang menjawab tadi, Mas Ibnu, sudah betul belum jawaban mereka? Betul, Bu. Sudah betul. Baik, itu ya. Anak-anak sudah tahu, sudah paham semua. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Jadi udah bisa memahami, ya. Udah bisa memahami jenis-jenis dari gangguan pencernaan, kemudian gejalanya, kemudian penyebabnya. Nah, dari materi tentang gangguan pencernaan itu ada tugas buat kalian. Akan Bu Siti share di sini. Nah, ini kamu tadi sudah memahami dari tanya jawab sama Bu Guru, sama teman-teman itu tentang penyakit atau gangguan pencernaan. Selanjutnya, lakukan survei kepada anggota keluargamu. Pernahkah mereka mengalami gangguan pencernaan? Kemudian bagaimana mereka mengatasi gangguan pencernaan tersebut? Jadi dalam bentuk laporan. Dari hasil survei yang kalian lakukan, buatlah laporan pengamatan yang tertuang dalam LKPD. LKPD-nya sudah Bu Siti share di grup WA dan di Classroom. Kemudian dari laporan pengamatan itu, buatlah kesimpulan yang kalian tuangkan dalam bentuk poster. Gitu ya. Ya, anak-anak, Bu Siti punya sebuah ice breaking yang nanti akan Bu Siti tampilkan. Nanti anak-anak mengikuti ya. Ice breaking ini kita gunakan untuk biar pikiran kita itu fresh gitu ya. Nah, sebentar akan Bu Siti tampilkan. Silahkan anak-anak mengikuti dari gerakan yang ada di ice breaking ini ya. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker.
Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Dari ice breaking ini bertujuan selain bisa meregangkan ketegangan yang ada di kepala kita, tadi sudah berdiskusi, tadi sudah bertanya jawab, ini juga memberikan manfaat bahwa kita harus berhati-hati pada saat ini tentang virus corona ini ya, karena tadi sudah menyinggung tentang poster, kita akan bahas tentang poster. Apa itu poster? Kita simak bersama ya. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar. Poster biasanya dibuat di atas kertas berukuran besar dan ditempelkan pada tempat yang strategis agar dilihat oleh banyak orang. Nah, tujuan poster secara umum dan maksudnya dibuat agar digunakan sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membaca. Ciri-ciri poster ada 5. Selanjutnya, langkah membuat poster. Itu ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dijadikan poster. Yang kedua, merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, memilih gambar yang unik dan menarik. Kemudian yang keempat, menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Kemudian yang kelima, menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Ini langkah-langkah membuat poster. Selanjutnya, Bu Siti mempunyai beberapa poster. Coba yang nomor 1 untuk Mbak Tasya dan Mbak Renza, silahkan dibuka mic-nya. Coba ketika kamu membaca, memperhatikan poster nomor 1, kan apa yang tertuang dalam poster nomor 1? Coba silahkan Mbak Tasya dan Mbak Renza. Makan buah dan sayuran. Iya, kita disuruh memperbanyak makan buah dan sayuran. Untuk Mas Satria, betul nggak jawaban Mbak Tasya dan Mbak Renza? Dibuka dulu mic-nya. Betul, Bu. Betul, paham ya? Coba untuk yang nomor 2, silahkan untuk Mas Oki dan Mas Indra. Silakan dilihat poster nomor 2. Bu Siti tanya, dari poster nomor 2, pesan apa yang ingin disampaikan dari poster nomor 2 tersebut? Kita jaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi buah dan sayuran setiap hari. Ya, kita jaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Coba untuk Mas Patria. Halo Mas Patria. Jawaban Mas Oki dan Mas Indra betul tidak tadi, Mas? Betul. Betul. Selanjutnya untuk nomor 3. Untuk nomor 3. Mbak Friska sudah ada? Ayo Mbak Friska. Silakan diamati untuk poster nomor 3. Bu. Pesan apa yang ingin disampaikan dari poster nomor 3, Mbak Friska? Poster nomor 3. Poster nomor 3 itu Pesannya. ayo makan makanan bergizi supaya tubuh sehat dan kuat. Ayo makan makanan bergizi supaya tubuh sehat dan kuat. Coba Mas Dirli. Bagaimana jawaban Mbak Friska tadi, Mas Dirli? Bagaimana jawaban Mbak Friska tadi? Betul.
Baik ya, terima kasih semuanya. Bagus, sudah pinter-pinter ya. Ya, Ya, Bu. ya, untuk poster intinya adalah ketika kita membuat poster, kita harus tahu bagaimana menampilkan poster kita agar pembaca itu bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan dari poster tersebut. Selanjutnya, untuk tugas poster tadi ketika kamu sudah membuat laporan, kamu buat sebuah poster tentang bagaimana cara menjaga kesehatan dari organ pencernaan kita. Nanti kalau sudah kamu buat, kamu kirimkan ke Google Classroom lewat link yang sudah Bu Siti. Baik, kita refleksikan pembelajaran kita kali ini. Coba Bu Siti tampilkan tadi ada beberapa soal. Nah, ini tadi ya. Gangguan pencernaan berupa sakit mah terjadi di lambung. Benar atau salah tadi? Benar. Nah, kita klik yang benar. Maka apakah betul jawaban kita? Ya, bagus. Berarti betul. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gangguan pencernaan berupa sakit diare terjadi di usus besar. Kalau diare terjadi di usus besar sehingga terus menerus. Benar. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Coba kita lihat. Salah, Bu. Ya, berarti betul. Jadi kalau diare itu gangguannya ada di usus besar. Di sana ada semacam bakteri koli yang menyebabkan kita buang air besar terus. Bersama-sama kita simpulkan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi kita mempelajari apa saja? Tentang Pencernaan. organ pencernaan. Ada apa saja? Ada 5 tadi. Apa saja? Diare, hepatitis, ambeien, dan keracunan. Yang kedua, selain kita mempelajari gangguan pencernaan yang ada 5 tadi, yang kedua kita mempelajari tentang apa? Poster. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, biar lebih semangat lagi, akan Bu Siti putarkan sebuah lagu daerah untuk memupuk rasa cinta kepada budaya Indonesia. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Di sini ada lagu daerah, lagu Gundul-Gundul Pacul. Kita nyanyikan bersama-sama. Gundul-gundul pacucul gembelengan, dua kuku gembelengan, bakung lempang sekade tadi salatar, bakung lempang sekade tadi salatar. Baik, terima kasih semuanya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Ya. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, silahkan untuk Mbak Vita untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semua. Salam semangat untuk belajar gitu ya. Tetap semangat belajarnya, semangat membantu orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktunya tetap dipenuhi ya. Jaga kesehatan selalu. Semoga untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Tuh, Bu Siti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.